Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman sekalian bersama saya. Kali ini kita tidak hanya belajar tentang PowerPoint, tetapi lebih bagaimana menggunakan konsep board untuk interaksi daring kita agar lebih dinamis dan tidak hanya berlaku komunikasi satu arah, tetapi bisa dua arah. Pada bagian ini kita akan coba membuat desain judul materi. Ini sudah pernah kita pelajari teman-teman. Silakan dibuat sesuai selera. Bagaimana desain hurufnya, bagaimana desain latar belakang atau backgroundnya, bagaimana bentuk shape-nya bila diperlukan, silakan sesuai selera dan keinginan teman-teman sekalian. Desain saja, nah ini seperti pada tayangan ini misalkan. Ini saya coba mencari background yang saya ingin terapkan di judul materi ini. Di sini saya mengambil satu gambar dua laptop, kemudian muncul orang gitu ya, sebagai gambar bahwa ini adalah diskusi interaktif di dunia maya. Di bagian ini kita mulai membuat satu slide yang nanti akan kita gunakan untuk menempatkan tautan-tautan dari proses pembuatan konsep board sebagai media diskusi interaktif secara daring antara kita, antara Anda sebagai fasilitator, Anda sebagai dosen, Anda sebagai widyaswara dengan audiens, baik itu mahasiswa, peserta pelatihan, atau siapapun yang ingin berinteraksi dan belajar tentang konsep board ini. Untuk membuat satu ruang diskusi di konsep board, maka kita perlu membuka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita mengunjungi konsepboard.com. Tampilannya adalah seperti ini. Jika teman-teman belum mempunyai akun, maka teman-teman harus daftar dulu, membuat akunnya. Contoh di sini adalah saya sudah punya akun, sehingga saya tinggal masuk atau login. Setelah login, maka langkah pertama yang perlu kita buat untuk membuat satu forum diskusi adalah membuat board dulu. Di sini contohnya adalah saya menggunakan board dengan nama coaching dan mentoring, karena saya akan mendiskusikan tentang coaching dan mentoring ini. Sebagai bahan diskusi, kita bisa upload files, bisa upload foto, bahkan insert atau embed video dari YouTube. Di sini saya gunakan video dari YouTube. Maka kita perlu membuka tab baru di Google Chrome kita, kemudian kita kunjungi YouTube dan mencari video yang akan menjadi bahan diskusi kita. Bila kita sudah menemukan video yang kita inginkan di YouTube, maka kita harus copy dulu link dari YouTube tersebut. Kemudian kita embed
di dalam ruangan yang sudah disediakan di concept board. Kita paste di situ, kemudian kita embed. Link YouTube yang sudah kita embed di dalam concept board juga kita bisa play, bisa kita mainkan di concept board tersebut. Termasuk juga para audiens kita bisa juga memutar video YouTube ini. Selanjutnya adalah kita buat atau kita tuliskan hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan video. Bisa kita menggunakan teks, tapi juga bisa menggunakan sticky note. Di contoh ini saya menggunakan sticky note, dan sticky note ini akan bisa terbaca oleh siapapun yang masuk ke dalam link concept board ini. Di sini saya meminta para audiens untuk mencermati video di atas, kemudian dengan menggunakan sticky note, kita minta para audiens memberikan simpulan dari video tersebut. Bila kita sudah merasa bahwa materi diskusi ini bisa kita share, maka kemudian kita pilih share. Tetapi sebelumnya harus kita setting siapapun yang masuk ke sini, apakah hanya sebagai reviewer atau sebagai editor. Karena kita ingin masukan dari para audiens atau para pengunjung laman concept board kita ini, maka kita pilih editor. Nah, linknya bisa kita bagi di slide PowerPoint yang sebelumnya sudah kita siapkan. Tautan yang sudah kita masukkan di slide ini jangan lupa juga perlu di-insert hyperlinknya, sehingga ketika kita klik di dalam tayangan PowerPoint bisa langsung mengarah pada alamat concept board tersebut. Cara lain untuk share link concept board, kita juga bisa menggunakan QR code yang sudah disediakan oleh concept board. Caranya adalah kita buka QR code-nya, kemudian kita copy dan kita paste di halaman atau di slide yang kita ingin tempatkan QR code tersebut. Nah, teman-teman yang menggunakan Android atau smartphone nanti bisa langsung scan QR code tersebut sehingga langsung mengarah kepada ruang di mana diskusi concept board sudah kita buat.
Nah, inilah tampilan dari PowerPoint yang sudah kita insertkan link konsep board sebagai ruang diskusi. Ini tampilan awal ketika kita masuk sebagai peserta atau audiens, dan kita akan memasukkan pendapat kita di ruang diskusi yang sudah dibuat sebelumnya oleh para fasilitator, widyaswara, dosen, atau si pembuat ruang diskusi konsep board tadi. Di layar ini tampak ada nama Cak Narto dengan tanda panah di atasnya. Ini menandakan bahwa ruang diskusi konsep board ini dibuat oleh Cak Narto. Sedangkan kita sebagai peserta, namanya muncul di pojok kanan atas. Karena tadi saya masuk menggunakan nama peserta 1, munculnya adalah inisial B1 di atas. Nama ini juga akan terbaca oleh Cak Narto sebagai pembuat ruangan konsep board ini. Nah, sekarang sebagai peserta, kita bisa memasukkan pendapat kita tentang diskusi yang diinginkan. Sebagai contoh, kita pilih sticky note, kemudian kita buat warna merah muda sebagai background dari sticky note-nya. Sedangkan ini adalah tampilan dalam layar si pembuat ruang diskusi di konsep board. Demikian teman-teman, sekedar berbagi tentang penggunaan konsep board sebagai wahana untuk berdiskusi secara interaktif di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.